Kerja di Korea tetapi selalu tidak punya uang. Loh, kok bisa? Daripada teman-teman penasaran, langsung simak video ini sampai habis ya. Yuk, cus! Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hartono di sini. Buat yang baru gabung, salam kenal. Buat yang udah stay di channel ini, terima kasih banyak udah stay di sini. Semoga sehat selalu, sukses menyertai teman-teman semuanya. Oke, di video kali ini ada sebuah curhatan dari Instagram yang nggak boleh dikasih tahu identitasnya, yang minta dirahasiakan. Dan ini sengaja tak jawab di YouTube karena biar menjadi sebuah apa ya istilahnya, ada orang yang mungkin memiliki problem yang sama atau masalah yang sama, itu bisa untuk tahu dari YouTube ini tanpa harus bertanya-tanya ngalur ngidul kemana-mana. Jadi ini isi curhatnya seperti ini, tak bacain ya teman-teman. Mungkin bisa teman-teman baca sekaligus tak tampilin di sini mungkin nanti. Assalamualaikum Mas Ben, beneran di Korea ya? Kalau boleh tahu sudah berapa lama di sana? Terus tak jawab, aku udah 5 tahun lebih, pengen curhat tapi bingung. Ini tahu-tahu mbaknya langsung curhat panjang banget. Kalau nggak cari tahu penasaran, ini tentang suamiku yang ada di Korea tapi di Vising. Dia niatan pindah ke pabrik tapi kaburan. Iya, bener. Untuk Vising kalau misal pindah di pabrik itu pasti kaburan, karena dari Vising pindah ke manufaktur itu nggak ada. Ada yang bisa dari Vising pindah ke manufaktur itu cuma hanya orang-orang yang beruntung. Nanti kapan-kapan lah misal aku ada waktu, tak ajak ngobrol dan gimana ceritanya bisa pindah dari manufaktur secara resmi dia. Ya wes, langsung saja, bukan tidak percaya, kita lanjut sama suami. Tapi kalau aku berusaha mancing dia biar curhat sama istrinya sendiri, justru dia berpikir aku tidak percaya. Dan ini bukan yang pertama kali yo. Dari teman-teman yang kerja di Vising itu istrinya ada beberapa yang curhat ke saya, termasuk beberapa yang udah tak ceritain juga waktu itu, yang suaminya dipulangin dan lain-lain itu. Dan ini nggak apa-apa sih, karena mungkin masnya juga apa ya kan nggak mau cerita yang sebenarnya karena takut misal istri ini di Indonesia itu jadi kepikiran seperti itu. Ya wes, apa bener dek kalau di Vising itu gajian berdasarkan berlayar atau tidaknya? Untuk gajian dek Vising yo, ini sebenarnya aku juga nggak tahu secara pasti yo teman-teman. Tetapi dari pengetahuanku kalau misal dek Vising itu gajinya gaji mati seperti itu. Tetapi entah emang ada yang gajiannya cuma kalau berlayar, kalau nggak berlayar gajian itu ada atau enggak, aku juga kurang paham. Mungkin teman-teman yang tahu, yang lebih paham, boleh sampaikan pendapat teman-teman di kolom komentar sini. Karena suami selalu ngeluh nggak punya uang, setiap habis kirim rumah, bahkan makan juga dikasih teman-teman, selalu nggak punya uang setiap habis kirim rumah. Berarti duitnya dikirim semua gitu apa piye gitu? Apa nggak punya duit nggak bisa ngirim rumah? Wah, sangat sulit dicerna ini mbak. Bahkan makan juga dikasih teman-temannya yang kebetulan kerja di pabrik. Sepengetahuan pean, apa seburuk itu pekerja yang di jalur Vising? Untuk pekerjaan di Vising yo saat ini yo, mohon maaf sepengetahuanku yo tergantung dapat bosnya kayak gimana. Kalau bosnya baik yo malah justru gajinya itu yo utuh, terus lebih banyak apa ya istilahnya, kalau misal tangkepannya banyak gitu, itu biasanya ada yang dikasih bonus. Dari cerita teman-teman begitu. Apa tidak ada tunjangan makan misal buat pekerja? Untuk Vising sendiri sebenarnya ini biasanya mayoritas ini teman-teman yo makan udah ditanggung bos. Jadi misal nerima gaji 2,5 juta won itu udah 2,5 juta itu tok. Tetapi kalau misal ada kasus yang ternyata bosnya mohon maaf brengsek atau BAJI NGAN, itu juga mungkin ada yang nggak dikasih makan, bahkan gaji yang nunggak juga ada beberapa waktu lalu. Untuk mbaknya ini, atau mungkin untuk teman-teman yang mengalami nasib yang sama, penasaran sama suaminya kok nggak punya duit di Vising, itu ada yang kerja 4 bulan. Waktu itu cerita sama aku, itu dia gaji belum dibayar sama sekali dan kondisi tangannya ini bener-bener kayak nggak tega untuk ngeliat. Dan waktu itu aku udah nyaranin untuk tak suruh telepon ke shelter, tetapi masnya nggak tahu udah telepon atau belum. Sampai sekarang nggak ada kabarnya. Aku berharap sih masnya sehat-sehat selalu. Masnya ini kerja di daerah Jolanamdo ya teman-teman.
Ya wes, saya sebagai istri di rumah justru kepikiran bagaimana nasib pekerja yang seperti suamiku. Dan kalau kaburan, apa ada jaminan keamanan, Mas? Untuk kaburan sendiri, ini sebenarnya di sini jaminan keamanan ya nggak ada. Apalagi untuk saat ini lagi banyak gerebekan, banyak rahasia, lagi ada pengurangan besar-besaran untuk pekerja kaburan ya, atau pekerja kosongan yang tidak bekerja sesuai dengan kontraknya. Saya sarankan yang mau kabur untuk teman-teman yo jangan kabur saat ini. Dan kalau misal udah kondisi normal, di sini juga relatif aman, semua sesuai dengan apa ya rezeki masing-masing. Ada yang bisa kabur baru 2 bulan, 3 bulan ketangkep ada. Tetapi banyak juga teman-teman yang kabur sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, bahkan sampai 10 tahun, 20 tahun aman-aman aja juga banyak seperti itu. Jadi nggak ada jaminan pastinya. Dan kalau misal ketangkep pun juga di sini juga diperlakukan dengan sesuai hak asasi manusia, dikasih hak-haknya. Bahkan kalau misal ada uang pesangon, uang pensiun yang belum dibayar itu diurusin dari pihak apa berwenang dulu, nanti baru dipulangin ke Indonesia dan nggak ada di penjara kayak apa selama nggak ada kriminal. Dan denda juga kalau misal mau bayar boleh, nanti bisa balik ke sini lagi tanpa blacklist. Tetapi ketika nggak mau bayar denda itu juga nggak masalah, tetapi nggak boleh masuk ke sini lagi seperti itu. Tolong pencerahannya sekali lagi menurut pengetahuan PN dari teman Mas mungkin yang kerja di fishing. Maaf curhat panjang banget, aku benar-benar butuh pencerahan untuk tanpa membuat suami merasa tidak percaya. Ya wes, mungkin seperti itu yo tanggapanku yo Mbak yo. Jadi untuk mungkin yang mbak-mbak yang istrinya kerja di fishing, yang paling penting tetap untuk disupport, tetap untuk memiliki rasa percaya, karena di sini juga fishing itu bukan sebuah pekerjaan yang mudah. Apalagi kalau misal dari Indonesia itu bukan bidangnya, nggak pernah kerja di fishing, itu bener-bener sulit Mbak, nggak mudah. Bahkan aku pernah bikin video jangan kerja di fishing itu juga dari cerita temen yang kabur dari fishing itu, karena emang di fishing ini lebih rentan terjadi kekerasan yo. Kenapa? Karena di fishing ini mayoritas orang-orang di sini yang mau kerja di fishing itu orang-orang yang udah tua, yang umurnya udah yo istilahnya udah 40 ke atas. Terus tentunya orang-orang yang tidak berpendidikan tinggi yo. Misal di sini orang yang berpendidikan tinggi itu nggak mau kerja nengok kerjaan yang kasar. Karena lawan kerja di sini banyak banget. Mayoritas mereka yo paling cuma jadi bose gitu. Misal punya kapal juga dia jadi bose tok, nggak ikut melaut. Yang ikut melaut itu biasanya yo ajusi-ajusi yang udah tua-tua itu. Dia punya kapal 5 atau 6 gitu jadi juragane. Itu yang biasanya baik. Yang biasa terjadi benturan yo sama mandor, sama orang sini yang udah tua, sesama pekerja seperti itu. Jadi untuk kedepannya buat mbak-mbaknya yang mungkin suaminya di fishing, tetap untuk di support, tetap harus ada rasa percaya kepada istri. Dan jangan apa yo terlalu menuntut yang berlebih lah, karena di sini juga kehidupan fishing itu bener-bener keras Mbak yo. Turun meneh piye ya lah, sulit. Aku susah ini mau ngasih pendapat, sebenarnya susah. Kalau teman-teman di posisi Mbak ini bakal gimana, rasa curiga juga sebenarnya ada, itu wajar karena jauh adanya. Tetapi yang paling penting jangan lupa untuk terus disupport, didoakan, mudah-mudahan dapat solusi yang terbaik untuk suaminya. Kalau misal mau kabur, untuk dipikir ulang lagi, karena kabur juga menjadi tenaga kaburan itu juga nggak apa ya, nggak mudah. Hak-hak kita juga banyak yang berkurang, termasuk juga untuk asuransi kesehatan. Meskipun sekarang udah ada asuransi kesehatan untuk orang yang kaburan, tetapi juga pastinya beda. Nanti juga udah kehilangan kukmin. Kukmin itu uang pensiun, nggak punya. Tetapi ketika udah merasa berat banget dan udah memutuskan untuk kabur, yang paling terpenting itu tetap hati-hati, patuhi hukum yang berlaku, jangan nganeh-nganeh. Terus kalau misal udah terlanjur kabur, ya wes hati-hati, duitnya ditabung, jangan pakai duit untuk hal-hal yang tidak penting seperti itu. Mungkin itu tok.
sebuah apa ya carane iki sharing dari aku. Lek misal aku ngasih pencerahan ki aku ki siapa ngono. Aku cuma bisa ngasih pendapat itu toh ya Mbak ya. Mudah-mudahan sudah bisa menjawab pertanyaan dari mbaknya ini, Mbak anonim karena nggak mau disebutin identitasnya. Dan tentunya untuk mas-masnya yang di sini tentunya yuk ingat tujuan awal. Apalagi misal kerjanya sampai di fishing, tentunya teman-teman yang di fishing ini biasanya justru malah lebih bisa untuk menghargai uang karena mereka tahu gimana sulitnya mencari uang di laut. Untuk jam kerja juga Mbak, ini tambahan, jam kerja di fishing emang nggak menentu. Kalau misal lagi cuaca buruk juga nggak melayar. Terus jam kerjanya juga kadang ada yang kerja mulai jam 4 pagi pulang jam 7 malam, itu juga ada yang berangkat jam 2 pagi juga ada, pulang jam 5 atau jam berapa itu ada yang 3 hari baru sandar juga ada. Jadi jangan disepelekan, disupport terus, ditanya kabar suaminya, kesehatannya gimana. Kalau misal sakit yo tetap harus diingetin, ditanyain udah makan belum, seperti itu. Terus kalau misal ternyata sulit dihubungi gimana suamiku mas, mohon untuk mbak-mbaknya yang suaminya kerja di laut, like misal melaut itu terkadang di tengah laut itu nggak ada sinyal mbak, mohon untuk apa kesadarannya. Dan harus tanya mas tuh nih misal melaut jam piro terus pulang jam berapa, terus baru ada waktu ada sinyal itu jam berapa gitu pokoknya, terus untuk disupport. Wis sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Jika video ini bermanfaat, boleh teman-teman like dan dukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe agar channel ini terus berkembang dan saya semakin semangat untuk membuat kontennya. Buat yang mau tanya-tanya atau mau sharing atau berbagi cerita, boleh banget berbagi cerita nih DM Instagramku atau tanya nih kolom komentar video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Subosito.